Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabih yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam yang telah menggerakkan kita semua untuk datang ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad ibni Abdullah salawatullah wasallamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arasy yang agung, agar melindungi kita di dunia dan di akhirat, dan melindungi kita dimanapun kita berada. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang apabila diberi kita bersyukur, dan apabila diuji kita bersabar, dan apabila berdosa kita meminta ampun. Sesungguhnya ketiganya ini merupakan pokok-pokok kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kehidupan di atas muka bumi ini mengharuskan adanya ujian. Siapa yang hidup pasti dia akan diuji. Dan bahkan Allah memang menciptakan kehidupan dan kematian untuk diuji. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Dan Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Untuk Allah mintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah hal yang pasti bahwasanya kita akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik itu dengan harta, kekurangan harta, atau dicabutnya jiwa orang-orang yang kita cintai, dan juga terganggunya kesehatan, dan banyak hal yang menjadi seseorang bersedih dengan ujian-ujian tersebut. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut? Di antara sikap yang paling utama adalah kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah, artinya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap gerak-gerik perjalanan kehidupan beliau. Beliau senantiasa bertawakal kepada Allah. Bahkan beliau berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata aini." Ya Allah, dengan rahmat-Mu lah aku memohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata aini, dan janganlah engkau biarkan aku bertawakal kepada diriku meskipun sekejap mata. Lihatlah jemaah, Nabi mengajarkan kita untuk bertawakal dalam segala hal. Kita dapati Nabi SAW, beliau keluar rumah juga bertawakal kepada Allah. Beliau mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi, la haula wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Nabi juga mengajarkan kita untuk bertawakal di dalam hal untuk mendapatkan rezeki setelah kita berusaha. Nabi bersabda dalam hadisnya,
law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Sungguh kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal kepadanya, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki pada seekor burung. Taghdu himasa, yang mana burung tersebut berangkat dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitana, dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam upaya memperoleh semua yang bermanfaat dan menjauhkan yang bermudarat dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan sepantasnya bagi orang yang mengaku bahwasanya dirinya beriman kepada Allah untuk bertawakal kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bertawakal ketika kita diberi cobaan. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.